Setelah pengumuman hasil top 8 Dangdut Akademi 7 yang menempatkan Robby sebagai peserta yang harus pulang, gelombang kekecewaan kembali mewarnai jagat hiburan. Setelah perjuangannya selama kompetisi dan dukungan besar dari para penonton, keputusan tersenggolnya Robby membuat banyak pihak merasa kehilangan, termasuk para penggemarnya yang sejak awal mengikuti langkahnya. Situasi semakin emosional karena Robby diketahui merupakan pengagum Lesti Kejora, sehingga momen tersingkirnya membuat Lesti dan Rizky Billar turut merasakan kesedihan yang sama. Bagi banyak orang, keluarnya Robby dianggap sebagai salah satu momen paling menyentuh di musim ini, mengingat penampilannya sering mendapat apresiasi dan resonansi kuat dari publik. Tidak lama setelah pengumuman itu, beredar potongan live dari Rizky Billar yang memicu perbincangan baru di media sosial. Dalam tayangan tersebut, Billar terlihat menyampaikan bahwa apabila Robby tidak mendapatkan kontrak dari Indosiar, pihak Leslar, perusahaan yang ia jalankan bersama Lesti Kejora, siap membuka peluang untuk mengontrak Robby dan bahkan menyiapkan lagu khusus untuknya. Hal ini membuat banyak pendukung Robby sedikit terobati, karena peluang baru tampak terbuka lebar bagi perjalanan karirnya. Dukungan Lesti Kejora dan Rizky Billar dianggap sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras Robby selama kompetisi, dan menjadi harapan baru bagi masa depannya di industri musik. Kita lagu buat Robby bang. Iya nanti insya Allah kalau bini gue sih minta bikinin, cuma nanti gue coba dulu izin lah, kulo nuwun lah istilahnya. Terus bikin lagu dari warga. Ada nggak lagu Dede aja kak yang nggak apa-apa, nggak usah Dede yang nyanyiin. Banyak stok lagu. Iya. Apa yang bagus itu buat Robby? Enggak, kita bikin lagu buat Robby nanti. Judulnya Ku terima kekalahanku. semalam kakak cariin Robby. Kenapa? Kakak bilang Robby ini PA. Kakak bilang. Robby PA, kakak bilang. Kapan? Semalam. Oh nggak live. Live. Terus? Robby ini PA. Apa? Pecinta April. Oh. Gitu. Lucu. Karena lagi di mereka banyak shippernya tau. Gemes ya. Iya lucu mereka. Kayak aku dulu ya gitu ya. Iya, gue tuh bukan ragu karena itu guys. Gue tuh bukan ragu sih, lebih ke sedih gue. Jujur, gue juga sedih ke bawah. Jujur, gue host tuh sedih. Makanya di pas kita begitu pulang, terutama Bang Gilang ya. Bang Gilang tuh salah satu yang memang dia fair lah dan care sama para akademia gitu. Perin Robby juga untuk menyemangati. Ya nanti siapa tahu memang mungkin secara kompetisi Robby berakhir, Robby harus pulang. Tapi mudah-mudahan di kedepannya di luar kesuksesan nanti akan segera menghampiri Robby. Karena kan sukses kan bukan hanya harus dari satu kompetisi guys gitu. Banyak kok perjuangan yang sesungguhnya tuh ya di luar ini. berjuang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada apa dengan Indosiar saat ini? Di ajang saat ini, Indosiar itu selalu menjadi TV nomor 1. Nah, yang jadi pertanyaan kami, para masyarakat, ini mungkin mewakili seluruh Nusantara, se-Indobis. Ada apa sebenarnya dengan tujuan dari Indosiar? Ini ajang internasional loh. Ini bahkan universal bersifat. Karena memang Indosiar itu di matanya dunia. Ada apa? Persoalan tentang juri. Ada Mae, ada Dede, ada Dewi Persik sama Wika, saya. Padahal menurut kami, waktu juri-juri senior nggak sempat dihadirkan saat ini. Karena memang kami sudah memberikan lah, nggak apa-apa, nggak ada juri senior. Oh mereka ini ada Mae, ada Dede, ada Wika, ada Dewi Persik. Menurut kami itu memang sudah luar biasa, karena memang mereka ini sangat luar biasa. Nah, sangat disayangkan kejadian semalam itu. Kalau memang Indosiar mencari kualitas, bakal, dan juga kekuatan power para peserta yang sementara berjuang, tolong lepaskan virtual gift-nya, sistemnya. Karena percuma Indosiar mempertahankan virtual gift yang tertinggi, sama saja kami berpikir bahwa apa Indosiar nantinya hadiahnya ini
masih kurang atau mungkin masih memerlukan pembiayaan lainnya kan. Jadi ke situ mikir. Jadi gimana ya? Maksudnya kasihanlah para peserta. Para peserta ini bukan hanya dari satu daerah. Ini para peserta dari seluruh daerah se-Nusantara berjuang di saat itu, berjuang di panggung Indosiar. Nah, otomatis di situ tercipta para sponsor, para pendukung. Ketika para pendukung menerima bahwa jadwalnya tersenggang, pasti mereka berpikir, oke, kami terima dengan ini karena memang banyak hal-hal atau para peserta lainnya yang masih perjuangkan juga pada soal. Nah, ketika melihat kejadian yang semalam, apa kabar para pendukung? Kasihan yang sudah kemarin-kemarin gak ada cakatan, gak ada salah lirik. Itu perbuatan fatal. Ini bukan ajang kampung, bukan acara-acara atau event yang dilakukan di satu perkampungan atau satu daerah, satu kabupaten. Ini internasional loh. Semua menyaksikan, dunia menyaksikan. Indosiar itu tipe nomor 1. Kok aneh? Bahkan ada event-event yang sama dengan Indosiar. Menurut saya masih nggak bisa menyaingi Indosiar. Jadi ada apa sebenarnya? Oh, kalau memang Indosiar ingin melahirkan para talenta, para juara, para jebolan dangdut akademi seperti yang kemarin-kemarin, keluarkanlah virtual gift tersebut dan lahirkan orang-orang yang memang cocok jadi sang juara. Bagaimana semakin sengitnya perjalanan di Akademi 7 Indosiar. Semalam itu salah satu yang tersenggol adalah ananda kita, Robi asal Jakarta. Jadi tinggal 7 besar. Kalau saya melihat sini banyak hiruk-pikuk bahwa adalah yang tidak adil lah, beginilah. Oke, gini ya. Kalau menurut saya sebagai penyanyi dan pernah juga ikut final di Makassar tahun 2016 di zamannya Epi Masamba, kami 20 besar situ, tapi saya tidak sendiri. Pada zaman itu kami trio Pandawa 5. Saya, Yusran, dan Yusri. Kami bisa berhasil 20 besar. Itu lumayan rumit perjuangannya, keras perjuangannya di antara puluhan ribu sampai ratusan ribu yang ingin jadi bintang dangdut di Indosiar. Oke, kalau saya melihat keren ya, Indosiar keren. Tidak ada pilih memilih di sini. Kalau Anda mau support, silakan saling support. Yang penting jangan saling menghujat, karena pihak Indosiar itu menurut saya ya melihat bukan sisi bernyanyinya saja, tetapi kan mereka lihat berasrama, bagaimana dia punya adab dan istiadat, dia punya tutur kata, pergaulan untuk menjadi bintang itu, walaupun tidak kelihatan dinilai. Kesehariannya pasti mereka dinilai secara psikologi. Makanya kalau tidak salah itu semua finalis hampir-hampir tidak ada yang memakai handphone kalau saya tidak salah, untuk supaya tidak terganggu dengan psikologi mereka. Mungkin ada kabar dari keluarga atau apa, kabar yang kurang baik mengenakan di luar sana. Jadi mereka digiring hanya untuk memberi kualitas yang terbaik pada saat tampil di live, secara live di Indosiar. Lalu kita sebagai penonton menikmati adanya antara saling pendukung itu sudah biasa menurut saya. Namanya lomba ya, yang namanya lomba. Tapi harus diingat, ini bukan festival, ini konsepnya audisi, mencari bintang dangdut masa depan. Dan saya lihat alhamdulillah lagu dangdut itu kan musik asli Indonesia. Indosiar sudah banyak menghasilkan penyanyi-penyanyi keren dari lulusan Liga Dangdut ataupun dari The Academy. Contohnya Lesti, Epi Masamba, ya. Ada juga saudara kita Ati Kodong dari Kendari, Sulawesi Tenggara juga ada Vildan. Itu keren-keren semua. Ada Meli dan siapa lagi yang saya tidak mungkin hafal semuanya. Saya cuma mengatakan kita sebagai penonton, ayo support The Academy atau Liga Dangdut dari Indosiar untuk menghasilkan penyanyi-penyanyi handal masa depan, khususnya lagu-lagu dangdut di Indonesia sebagai musik asli Indonesia. Barakallahu semua Indosiar, tonton terus, ratingnya semakin bagus. Semoga siapapun yang terpilih itulah adalah duta dangdut di Akademi 7 dan bisa menggaungkan lagu-lagu dangdut, mempesonakan lagu-lagu dangdut di Indonesia ataupun sampai di luar negeri. Barakallahu penonton semua ya, jangan sampai saling ini yang benar, itu yang benar, juri ini yang benar, juri itu yang benar. Pokoknya kalau mau support silakan, ada di situ Sultan-Sultan, ayo masing-masing daerah kirim support, jangan saling hujat ya. Barakallahu dari saya, sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.